Secara resmi Korea Utara disebut Republik Demokratik Rakyat Korea atau DPRK. DPRK didirikan di bagian utara Korea dengan bantuan Uni Soviet pada tanggal 9 September tahun 1948, setelah pendudukan panjang oleh Jepang. Pada tahun 2023, negara ini diperkirakan memiliki populasi 26.160.821 jiwa, yang tinggal di wilayah seluas 46.540 mil persegi atau 120.540 km persegi, sehingga kepadatan penduduknya mencapai 549,1 per mil persegi atau 212 per kilometer persegi. PDB Korea Utara diperkirakan mencapai 30 juta dolar pada tahun 2017, dengan mata uang negara tersebut adalah won rakyat Korea. Sekarang setelah kita mendapatkan sedikit petunjuk tentang negara yang penuh rahasia ini, mari kita lihat beberapa fakta menarik lainnya. Tapi sebelum ke pembahasan, tolong dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Setelah pendudukan Korea oleh Jepang, dan dengan berakhirnya Perang Dunia II, baik Soviet Rusia maupun AS mempunyai rencana untuk masa depan negara tersebut. Hal ini mengakibatkan pasukan pimpinan Amerika menduduki bagian selatan negara itu sementara pasukan pimpinan Soviet menduduki bagian utara. Hal ini menyebabkan terbentuknya pemerintahan pro-barat di selatan di bawah kendali AS, dan terbentuknya pemerintahan komunis yang didukung Soviet di utara. Meskipun kedua belah pihak bertujuan untuk menyatukan Korea, mereka mempunyai gagasan yang sangat berbeda mengenai seperti apa seharusnya Korea yang baru bersatu. Segala upaya untuk menemukan titik temu gagal berkali-kali. Ketegangan meningkat antara kedua belah pihak, yang akhirnya menyebabkan pecahnya perang pada tahun 1950. Meskipun perang berakhir dengan jalan buntu pada tahun 1953, tidak ada perjanjian perdamaian resmi yang ditandatangani antara kedua pihak, sehingga perang tidak pernah benar-benar berakhir. Wilayah yang kini terdiri dari Korea Utara dan Korea Selatan, telah menjadi satu negara yang bersatu dalam jangka waktu yang panjang dalam sejarah. Penyatuan ini telah terpecah sejak kedua belah pihak berpisah setelah Perang Dunia II. Sejauh menyangkut Korea Utara, tidak ada perpecahan. Secara teknis mereka adalah Republik Demokratik Rakyat Korea, dan meskipun mereka hanya menguasai bagian utara semenanjung Korea, mereka semua adalah orang Korea. Menurut mereka, masyarakat di wilayah selatan juga merupakan warga negara DPRK dan juga warga negara Korea. Namun dalam kasus ini, masyarakat Korea Selatan ditindas oleh pemerintah yang tidak sah. Kesalahpahaman umum mengenai Korea Utara adalah bahwa negara tersebut masih merupakan negara komunis. Meskipun Kim Il-sung percaya pada sosialisme dan komunisme, negara yang ia dirikan dengan cepat menjadi semakin tidak komunis seiring berjalannya waktu. Banyak praktik komunis klasik yang dibuang dan digantikan, seperti yang terlihat pada dinasti baru yang berkuasa di negara tersebut. DPRK mengganti prinsip-prinsip komunis mereka dengan Juche, sebuah ideologi politik unik Korea Utara yang diciptakan oleh Kim Il-sung, yang fokus utamanya adalah pada kemandirian. Semua penyebutan komunisme perlahan-lahan dihapus dari tulisan resmi negara, dan kata tersebut dihapuskan sepenuhnya dari konstitusi pada tahun 2009. Pada tahun 1990-an, Kim Jong-il memperkenalkan Songun, sebuah kebijakan yang mengutamakan militer yang mendefinisikan ulang masa depan negaranya. Sebagai hasil dari peningkatan fokus militer di negara ini kini memiliki militer aktif terbesar keempat di dunia, yang berjumlah sekitar 1,21 juta tentara, atau 4,7% dari populasi negara tersebut. Jika Anda menghitung total personel militer, ini adalah cerita yang benar-benar baru.
Jumlah ini mencapai hampir 10 juta orang jika dihitung dari personel aktif, paramiliter, dan cadangan saat ini. Sebagian besar infrastruktur kelistrikan di Korea Utara sudah ketinggalan zaman dan rusak. Meskipun negara ini berupaya untuk mengganti pembangkit listrik berbahan bakar fosil dengan sumber terbarukan, hal ini tidak menyelesaikan masalah pasokan listrik yang sangat tidak teratur saat ini. Banyak perangkat elektronik umum, seperti televisi, hanya diberi daya pada periode tertentu dalam sehari untuk mencegah jaringan listrik kelebihan beban. Media di Korea Utara sepenuhnya dikelola oleh negara, sehingga pemerintah dapat mengontrol dengan tepat apa yang dapat dilihat oleh warga negaranya. 4 saluran TV yang dapat disaksikan warga adalah Televisi Sentral Korea, yang menyiarkan propaganda sejarah, berita, siaran darurat. Mansudae Television, yang menyiarkan program pendidikan. Televisi Ryongnam-san, yang menyiarkan program pendidikan yang ditargetkan untuk siswa. Athletic Television, yang menyiarkan kompetisi apapun yang melibatkan atlet Korea Utara, serta film dokumenter yang berkaitan dengan olahraga di Korea Utara. Alasan terbesar kenapa tingginya jumlah militer Korea Utara adalah dikarenakan satu kebijakan sederhana, yaitu wajib militer. Sampai tahun 2015, wajib militer hanya diwajibkan bagi warga negara laki-laki, dan perempuan diberi kesempatan untuk mendaftar wajib militer jika mereka menginginkannya. Perubahan yang diberlakukan mengharuskan wajib militer bagi perempuan hingga usia 23 tahun. Sebaliknya, dinas militer bagi pria berlangsung minimal 10 tahun dan dimulai pada usia 17 tahun. Kecuali Anda memiliki paspor Malaysia atau Singapura, Anda harus mengajukan permohonan visa untuk mengunjungi Korea Utara. Sekalipun kamu melakukannya, itu tetap tidak mudah. Siapapun yang ingin mengunjungi Korea Utara harus melakukan perjalanan dengan agen tur yang disetujui negara. Korea Utara mungkin pernah menjadi negara yang sangat tertutup, namun perlahan-lahan hal ini mulai berubah. Semakin banyak orang barat yang diizinkan untuk mengunjungi, dan melaporkan ke rumah mereka tentang pemandangan dan keajaiban yang mereka alami di Korea Utara. Meskipun setiap wisatawan hanya diperlihatkan versi negara yang dikurasi dengan baik, hal ini tetap memberikan banyak wawasan tentang cara kerja Korea Utara. Ingat, hanya karena Anda mendengar sesuatu tentang negara tersebut bukan berarti itu benar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tombol loncengnya.